Misteri temuan jenazah yang termutilasi di Sukoharjo, Jawa Tengah masih diselidiki polisi. Peristiwa yang terjadi pada 21 Mei lalu ini diduga bermotifkan asmara atau utang piutang. Minggu 21 Mei 2023, warga di sekitar aliran anak sungai Bengawan Solo atau tepatnya di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, Jawa Tengah digemparkan dengan temuan jenazah termutilasi. Polisi pun bergerak dan berusaha mencari tahu identitas korban. Dengan menyatukan potongan tubuh yang ditemukan, polisi menduga korban berinisial R, warga Keprabon, Solo. Untuk menguatkan dugaan itu, polisi memeriksa sampel darah ayah terduga korban, Ratiman. Ia bercerita sudah 10 tahun tak bertemu sang anak. Ketemu sama Pak Mati niku sekitar 10 tahun seperti mboten nate kepanggih informasi yang sepanggih mboten nate lah pingkalipun kaya kula nggih mboten ngerti tempate ten pundi mboten ngerti. Ratiman berharap jika jenazah benar merupakan anaknya agar pelaku yang membunuh korban bisa segera ditangkap. Sementara itu, polisi kembali menemukan barang bukti baru berupa pisau serta golok yang diduga menjadi alat kejahatan pelaku. Ada bukti baru, yaitu ditemukan pisau atau golok. Saat ini masih kita dalami. Meski sempat menyebut motif pembunuhan yang diduga asmara atau utang piutang, namun polisi belum dapat memastikan hingga penyelidikan ini tuntas. Nikolo Sirawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi di Sukoharjo, Jawa Tengah mulai mendapat titik terang. Polda Jawa Tengah akan menggelar rilis setelah melalui serangkaian penyelidikan. Besar kemungkinan tersangka pembunuhan sudah tertangkap dan akan dihadirkan. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menggegerkan warga di Sukoharjo, Jawa Tengah mulai menemui titik terang. Hasil ini didapat dari otopsi hingga pembuktian dengan tes DNA dari keluarga terduga korban. Ditemukan kecocokan hingga kepastian korban adalah R, warga Solo. Tes DNA ini memperkuat pemeriksaan sidik jari melalui daktiloskopi yang dilakukan sebelumnya. Tes tersebut memastikan 70% identifikasi mengarah pada terduga berinisial R tersebut. Bahkan Polres Sukoharjo sudah menduga sejumlah motif yang melandasi pembunuhan dan mutilasi tersebut. Sebanyak 21 orang saksi diperiksa oleh penyidik terkait hal ini. Rencana konferensi pers oleh Kapolda Jawa Tengah memunculkan spekulasi bahwa tersangka sudah diketahui dan tertangkap. Kasus pembunuhan disertai mutilasi di Sukoharjo, Jawa Tengah mulai memasuki babak akhir. Polda Jawa Tengah akan menggelar rilis setelah melalui serangkaian penyidikan. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nikolus Irawan di sana. Selamat pagi Niko. Niko, kira-kira jam berapa nanti rilis kasus pembunuhan ini akan dimulai dan apakah ada tersangka yang sudah ditetapkan? Baik, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Menurut informasi yang kami dapatkan untuk rilis kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, rencananya akan dimulai sekitar pukul 11 siang nanti di Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah. Rilis ini nanti rencananya langsung dipimpin oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Namun mengenai isi konfes kami belum mendapatkan bocoran, tapi besar kemungkinan ini soal penangkapan tersangka karena langsung dipimpin oleh Kapolda. Namun untuk lebih jelasnya kita masih harus menunggu konfes yang akan dilakukan pada siang hari nanti. Sebetulnya Nikolaus, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi pembunuhan dan motif apa yang sempat beredar mengenai kasus mutilasi ini? Baik, untuk kronologi kasus ini bermula dengan ditemukan jenazah korban di aliran anak sungai Bengawan Solo di perbatasan Sukoharjo dan Kota Solo pada pekan lalu. Dari temuan itu, polisi langsung melakukan otopsi dan melakukan jumlah identifikasi yang akhirnya menemukan jumlah bukti seperti sejumlah luka di bagian kepala. Kemudian untuk pembuktian bahwa korban adalah R, polisi juga telah melakukan tes DNA terhadap keluarga korban. Sehingga ditemukan kecocokan dan sudah dipastikan bahwa korban adalah R, warga Solo. Dengan hasil penyelidikan yang mendalam tersebut, Polres Sukoharjo
sudah menduga sejumlah motif yang menelandasi pembunuhan tersebut. Ada sebanyak 21 orang saksi diperiksa oleh penyidik terkait hal ini. Dari hasil pemeriksaan, dugaan sementara yang diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengatakan bahwa motif pembunuhan ini untuk sementara dugaannya yaitu cinta segitiga atau hutang piutang. Baik, nanti kita akan tunggu bersama bagaimana nanti hasil konferensi pers yang akan diselenggarakan nanti pada pukul 11 siang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nikolaus Irawan melaporkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah.